Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi kita kembali mengucap syukur. Kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita masing-masing saudaraku. Renungan KPI Mayum Kaim pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 atau tanggal 24 Adar 5781 diambil dari kitab Keluaran atau Semot 34 ayat 5 sampai 7 yang merupakan kelanjutan terus renungan dan pembacaan Torah kita saudaraku, yang berbunyi demikian. Dan turunlah Yahweh di dalam awan dan menghadirkan dirinya sendiri dengan dia di sana, lalu berseru dengan nama Yahweh, dan lewatlah Yahweh di depannya dan berseru, Yahweh, Yahweh, Elohim yang berbelas kasihan dan murah hati, panjang sabar dan berkelimpah kasih setianya, yang memelihara kesetiaan kepada beribu-ribu orang dan menanggung kesalahan dari pelanggaran dan dosa, dan sama sekali tidak membebaskan orang tanpa hukuman, tetapi yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak dan kepada cucu dan kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat. Saudaraku, ini adalah di mana Mose diperintahkan Bapak untuk naik kembali ke Gunung Sinai, saudaraku, dan membawa 2 loh batu yang baru, saudaraku, karena 2 loh batu yang pertama sudah Mose lemparkan saat Mose turun dari Gunung Sinai dan melihat bangsa Israel melakukan penyembahan kepada anak lembu emas itu, saudaraku. Dan saat naik di atas Gunung Sinai inilah pertemuan Bapa Yahweh dengan Mose, dan terjadilah percakapan hal ini yang menjadi hal yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Di sini dikatakan jelas sekali, saudaraku, dikatakan tentang dan sama sekali tidak membebaskan orang tanpa hukuman, tetapi yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak dan kepada cucu, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat. Saudaraku, memperhitungkan di sini ada memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, saudaraku. Dan ini sampai pada generasi keempat. Hal ini menjadi renungan bagi kita, saudaraku, sekarang ini, saudaraku. Kita yang hidup di zaman sekarang ini, tentu kita lihat bagaimana orang tua kita. Kalau kita lihat 4 generasi sampai kepada kita, kita mungkin hanya mengetahui bagaimana keadaan orang tua kita. Namun kita melihat di atas orang tua kita, apakah itu kakek atau nenek kita, saudaraku. Mungkin sebagian ada yang tahu bagaimana kehidupan rohaninya. Itu baru 2 generasi, saudaraku. Bagaimana orang tua dari kakek nenek kita, kita tidak tahu karena mereka sudah meninggal dunia semua. Bagaimana iman mereka, bagaimana karakter mereka, saudaraku. Apakah mereka sudah juga datang kepada Tuhan yang disembah Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Yakub ini, dan bangsa Israel ini, yaitu Elohim Yahweh ini, saudaraku. Tentu kita tidak tahu, saudaraku. Tapi pernyataan Bapak tetap memperhitungkan kesalahan bapak-bapak kepada anak sampai generasi keempat ini. Oleh karena itu, saudaraku, ketidaktahuan itu dimulailah dari kita sekarang, saudaraku, sehingga dari kita sampai keturunan kita ke bawah nanti, maka akan diputuskan kuasa-kuasa hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak firman ini, saudaraku. Baik itu khususnya hal penyembahan kita akan mulai di generasi kita ini. Kita harus perbaiki, saudaraku. Nah, ini merupakan suatu hal yang tertulis di dalam kitab suci, saudaraku. Kita tentu akan bersalah kalau kita tidak membenahi, karena di bawah kita, keturunan setelah kita ada 3 sampai 4 keturunan kita, ada ikatan yang masih terikat, saudaraku. Untuk itulah, saudaraku, kita menjadi renungan. Tidak heran kalau kita juga di dalam kehilat kita selalu memutuskan kuasa kutuk-kutuk ini, saudaraku, karena kita tidak tahu orang tua, bahkan di atas orang tua sudah terikat dengan kuasa kutuk kepada ilah-ilah lain, seperti bangsa Israel yang Bapa Yahweh juga tidak menghendaki adanya ilah-ilah lain. Karena di dalam Keluaran 34 ayat yang ke
14 saudaraku dikatakan, sebab kamu tidak boleh menyembah kepada ilah lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu, karena Bapa Yahweh adalah Elohim yang sangat cemburu. Di dalam hal ini saudaraku, dia tidak menghendaki kita harus menyembah kepada ilah-ilah lain, saudaraku. Ini menjadi renungan kita. Mari saudaraku, kaum bapak-bapak, laki-laki, kita putuskan kuasa kutuk ini lewat generasi kita sekarang ini. Kalau tidak, kita akan dipersalahkan karena kita sudah mengerti akan firman ini, saudaraku. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus, kita tetap berjuang untuk jangan buka celah. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi saudaraku semua dimanapun berada. Bapak yang menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya memberikan damai sejahtera. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan sepanjang hari ini, dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.